Selamat datang kembali di iGirl Playbook. Hari ini kita melanjutkan seri favorit kita, pelajaran iGirl dari para It Girl, di mana kita menyelami beberapa It Girl paling ikonik dan mengupas apa yang membuat semua orang begitu terobsesi dengan mereka. Dengan memahami apa yang membuat mereka begitu magnetis, kita dapat mengambil inspirasi dari kualitas dan nilai-nilai mereka yang paling menarik dan mulai menerapkannya ke dalam kehidupan kita sendiri, sehingga kita juga dapat meningkatkan diri. Dalam pelajaran hari ini, kita akan belajar dari IT Girl idola K-pop, Jang Won-young, dan menguraikan pesona magnetis yang dimilikinya terhadap orang-orang. Won-young adalah idola yang sangat populer di industri K-pop, tidak hanya di Korea, tetapi juga secara internasional. Ia dikenal karena bakatnya, dan tentu saja, visualnya yang menakjubkan. Ia benar-benar memukau, bersama dengan kepercayaan dirinya yang anggun. Satu hal yang tidak bisa tidak Anda kagumi darinya adalah komitmennya untuk meningkatkan diri. Ia adalah seseorang yang rela menanggung ketidaknyamanan jangka pendek untuk imbalan jangka panjang. Ia mengharapkan yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan tidak takut untuk bekerja keras untuk mendapatkannya. Ada sebuah klip di mana dia menyebutkan bahwa dia adalah siswa berprestasi, dan dia berkata, "Ya, belajar itu menyebalkan, tetapi gagal lebih menyebalkan." Yang membawa kita pada pelajaran hari ini. Menang itu menyebalkan, tetapi kalah lebih menyebalkan. Won-young memahami bahwa menang itu sulit, tetapi kalah bukanlah pilihan, dan itu adalah pola pikir yang patut dikagumi. Karena kenyataannya, naik level itu sulit, butuh usaha, kesabaran, dan komitmen yang serius. Dan saya pikir banyak orang benar-benar meremehkan seberapa besar dedikasi yang sebenarnya dibutuhkan. Orang-orang akan berkata, "Oh, pria itu memang bugar secara alami," atau "gadis itu memang cantik secara alami." Tetapi yang tidak Anda lihat adalah pria itu pergi ke gym setiap hari dan mengikuti diet ketat untuk mencapai kondisinya sekarang. Anda tidak melihat gadis itu menghabiskan waktu berjam-jam meneliti rutinitas kecantikan, berinvestasi dalam perawatan, dan bahkan membayar orang untuk menyetrum wajahnya, agar kulitnya lebih halus dan bulunya berkurang. Kita memuji orang atas hasil yang mereka raih tanpa mengakui apa yang dibutuhkan untuk mencapainya, kedisiplinan dan usaha di balik kesuksesan, apapun definisi kesuksesan itu. Baik itu uang, nilai, ketenaran, kecantikan, kecerdasan, atau apapun. Semuanya membutuhkan kerja keras. Semakin konsisten Anda hadir untuk diri sendiri dan mengerahkan usaha, semakin banyak kemajuan yang akan Anda lihat, dan semakin percaya diri Anda. Kepercayaan diri itu berasal dari menepati janji yang Anda buat kepada diri sendiri, dan kepercayaan diri semacam itu sangat berarti karena berakar dalam diri Anda. Itu sangat magnetis dan, menurut saya, sangat berkelas. Won-young disiplin dalam hal ini, dan saya pikir kedisiplinan itulah yang memicu kepercayaan dirinya, yang terlihat begitu mudah dan anggun. Ada begitu banyak orang yang mengatakan mereka akan makan lebih sehat, lalu memesan makanan cepat saji di malam yang sama. Mereka akan berkata, "Ini tahunku, aku akan kaya, sukses, dan menghasilkan banyak uang." Tetapi kemudian mereka menunda mencari karier yang selaras dengan visi itu. Mereka menunda memulai bisnis atau usaha sampingan mereka, melewatkan kelas-kelas yang perlu mereka ikuti untuk meningkatkan kemampuan, dan malah menonton Netflix tanpa henti. Anda berkata, "Saya akan mulai Senin depan," lalu Senin tiba dan tidak ada yang berubah. Jadi Anda mengatakannya lagi, Senin depan. Tanpa disadari, 14 Senin telah berlalu, dan Anda masih terjebak di tempat yang sama, mengulangi siklus yang sama. Bagaimana Anda bisa mempercayai diri sendiri ketika Anda bahkan tidak bisa menepati janji Anda sendiri? Bayangkan tingkat kepercayaan diri yang Anda bangun ketika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, dan kemudian Anda benar-benar melakukannya. Kecantikan, bakat, dan prestasi Won-young adalah bukti kerja keras yang telah ia lakukan untuk menciptakan kehidupan yang ia banggakan. Ia tidak tampil di TV membicarakan betapa percaya dirinya, tetapi Anda dapat melihatnya dari cara ia bergerak, cara ia berbicara, dan cara ia membawa dirinya. Kepercayaan diri tidak terlihat lantang, ia terletak pada detail-detail kecil.
Satu hal yang sangat saya kagumi darinya adalah betapa tegasnya batasan-batasannya. Dia tidak mengizinkan siapapun, bahkan dirinya sendiri, untuk melanggar prinsipnya. Banyak idola cenderung mengalah pada penggemar karena, pada akhirnya, dukungan penggemar adalah bagian dari penghasilan mereka. Tapi Won berbeda. Pernah ada insiden di mana seorang penggemar menguntitnya, dan alih-alih hanya memberi teguran ringan atau mengabaikannya, dia menuntut penggemar tersebut. Banyak orang berpikir itu tidak baik, karena itu adalah penggemar. Dan penggemar tersebut bertindak karena cinta dan dukungan. Tapi ini adalah seseorang yang membahayakan keselamatannya. Sekali lagi, kita melihat pola Won yang memilih ketidaknyamanan jangka pendek, menghadapi kebencian dan menghadapi penguntit untuk keuntungan jangka panjang. Keselamatannya, rasa hormat dari penggemar yang benar-benar peduli dengan kesejahteraannya, dan kekaguman dari idola lain yang mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal yang sama. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya bahas. Jika seseorang menyakiti Anda, menghina Anda, membuat Anda merasa tidak aman, atau mengendalikan Anda sampai Anda merasa tidak bisa bernapas, semua itu atas nama cinta. Itu bukanlah cinta. Mereka tidak mencintaimu. Mereka mencintai kekuasaan yang mereka miliki. Jangan pernah mencampur adukkan keduanya. Jika orang lain tidak mencintaimu, kamu perlu cukup mencintai dirimu sendiri untuk pergi. Karena jika tidak, ada kemungkinan tidak akan ada kamu yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang sangat saya kagumi dari Won Young. Dia mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dia dapat fokus pada kemenangan dan menjalani kehidupan yang dia tahu pantas dan banggakan. Dia menolak membiarkan siapapun mengkompromikan hal itu. Dia tahu menang itu sulit, tetapi baginya kalah bahkan lebih sulit. Itu adalah pola pikir yang ingin saya mulai terapkan juga, karena itu sangat mengagumkan. Cinta sejati, terutama cinta diri, adalah menginginkan yang terbaik untuk diri sendiri, dan kemudian melangkah lebih jauh dengan melakukan upaya yang diperlukan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menonton episode lainnya. Saya harap pelajaran hari ini menginspirasi Anda untuk mulai mengambil tindakan atas tujuan yang telah Anda tetapkan untuk diri sendiri. Karena Anda tidak akan pernah menang jika Anda tidak pernah memulai. Saya sangat bersemangat untuk kemenangan Anda. Aku percaya padamu. Dan seperti biasa, tetaplah menawan. Sampai jumpa.